Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Cahya Kamila. Saya berasal dari SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Saya berada di kelas F11-6, nomor absen saya 18. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang mempunyai atau sedang mencari pekerjaan produktif. Nah, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun atau kalau di Indonesia itu sekitar 15 sampai 64 tahun. Yang tidak termasuk angkatan kerja adalah orang yang masih sekolah, orang yang mengurus rumah tangga, atau orang yang sedang mengalami cacat atau penyandang disabilitas. Tenaga kerja terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, kemudian tidak keduanya. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian karena sebelumnya ia melakukan sekolah atau pendidikan formal seperti sarjana, kedokteran, ataupun yang lainnya. Kemudian, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan atau keahlian karena sebelumnya dia mempunyai pengalaman kerja seperti sekolah SMK dan lain-lain, seperti supir juga. Kemudian yang tidak keduanya yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya. Contohnya seperti tukang parkir, tukang becak. Upaya meningkatkan tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Formal itu seperti sekolah, kuliah, atau kursus. Kemudian yang non-formal seperti magang. Upah terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada upah menurut waktu, yaitu diberikan berdasarkan lama waktunya. Yang kedua ada upah menurut prestasi, yang diberikan berdasarkan barang yang bisa dihasilkan pekerja tersebut. Kemudian ada upah borongan, berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Kemudian ada upah premi, yaitu upah prestasi ditambah premi tertentu. Kemudian ada upah bonus atau partisipasi, yaitu upah khusus ditambah bonus pada akhir tahun. Kemudian ada upah mitra usaha, yaitu upahnya dalam bentuk saham. Kemudian ada upah indeks biaya hidup berdasarkan besarnya biaya hidup. Kemudian ada skala berubah, yaitu berdasarkan hasil penjualan. Kemudian ada upah produksi, yaitu berdasarkan naik turunnya jumlah produksi. Kemudian ada pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian pengangguran terbagi menjadi dua macam, yaitu ada pengangguran terselubung dan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan bagi yang sudah pernah bekerja sebelumnya atau belum pernah bekerja sama sekali. Kemudian pengangguran terselubung adalah pengangguran yang bekerja dalam jam rendah atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Tetapi dia masih mau menerima pekerjaan. Pengangguran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pengangguran berdasarkan lama waktu. Yang kedua ada pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan lama waktu ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan satupun. Kemudian setengah menganggur yaitu pekerjaannya, pendapatannya, dan jam kerjanya tidak optimal, seperti freelance. Kemudian terselubung yaitu keahliannya atau kemampuannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan atau sedang didapatkan. Kemudian ada pengangguran menurut penyebabnya. Ada 4, yaitu struktural, konjungtural, friksional, dan musiman. Struktural itu tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Contohnya kayak di tol. Dulu kan di tol menggunakan pekerja dan membayarnya menggunakan uang. Sedangkan sekarang menggunakan mesin dan membayar menggunakan kartu. Kemudian konjungtural yaitu karena naik turunnya ekonomi negara karena perang atau wabah seperti COVID. Kemudian
Friksional karena pindah tempat kerja ke tempat kerja lain. Jadi dia mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi dia sudah resign dari pekerjaan sebelumnya, sedangkan dia belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian ada musiman, itu berdasarkan perubahan musim. Jadi contohnya kayak buruh tani atau tani. Itu kalau musim hujan kan tidak bisa memanen kan. Kayak gitu. Penyebab pengangguran yaitu terjadinya karena ketimpangan pendapatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian dampak dari pengangguran yaitu daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan turunnya permintaan negara dan jasa. Kemudian meningkatnya biaya sosial, meningkatnya beban negara. Cara mengatasi pengangguran struktural yaitu dengan cara membuka pelatihan atau pendidikan konjungtural dengan menciptakan teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat itu banyak yang notice. Kemudian friksional dengan menyediakannya sarana informasi yang dapat menarik masyarakat dengan lowongan kerja yang cepat dan mudah. Soalnya zaman sekarang banyak lowongan kerja yang syarat-syaratnya itu sangat ribet atau sangat tinggi, sehingga pengangguran di Indonesia ini menjadi semakin banyak. Kemudian cara mengatasi pengangguran musiman yaitu dengan cara memberikan pelatihan yang mudah seperti menjahit, membordir, atau menyablon. Karena kan kalau musiman itu kan nggak selamanya punya pekerjaan atau nggak selamanya dia bisa bekerja. Jadi sembari menunggu musim yang pas, dia bisa sembari mengerjakan pekerjaan lain dengan menjahit baju atau dia bisa menyablon baju. Jadi dia mempunyai pekerjaan lain selain pekerjaan buruh tani atau tani tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.